Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih wa yu'adzibuhu 'adzaban nukra. Jadi rahimahumullah, bagaimana sebelumnya bahwa Nabi pernah ditanya oleh orang kafir Mekah dengan minta bantuan ahli kitab. Akhirnya datang ke Mekah utusan orang kafir Quraisy supaya Nabi tidak bisa menjawab, atau dia bisa menjawab, tapi jawabannya itu membuktikan kebohongannya. Lah, ingat nggak itu? Ya. 3 pertanyaan. Kalau dijawab semua, dipastikan bukan Nabi. Apalagi tidak jawab semua. Bisa itu dipastikan dia Nabi kalau dia menjawab 2, tidak menjawab 1. Itu pertama tentang roh, kedua tentang cerita Ashabul Kahfi, ketiga tentang Iskandar Dzulqarnain. Tentang roh sudah selesai, juga tentang Ashabul Kahfi. Nah, ini pertanyaan yang ketiga tentang Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain itu ada 2. Dzulqarnain itu ada 2, ada Asghar, ada Akbar. Kalau Akbar itu zamannya itu sehabis Nabi Ibrahim, zaman sehabis Nabi Ibrahim. Kalau Asghar itu zamannya Nabi Isa'an lah, Nabi Isa. Nah kalau Akbar itu raja yang agung dan yang muslim. Kalau yang Asghar itu kafir, sama raja Dzulqarnain, tapi yang Asghar itu kafir. Kalau Alexander Agung ya ini maksudnya Alexander Agung di daerah Iskandaria. Iskandaria itu daerah Mesir, yang bahwa bumi semenjak Nabi Adam, ada hadis semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti ada dikuasai oleh 4 raja. Jadi kekuasaan raja itu seluruh dunia. Lah ada 5, tapi yang udah terjadi itu 4. Yang 2 itu mukmin, yang 2 kafir. Yang 2 siapa? Yang mukmin itu Nabi Sulaiman dan Iskandar Dzulqarnain. Itu kuasa itu seluruh bumi. Lah yang kafir 2 yaitu siapa? Raja Namrud dan Raja Bukhtanasor. Itu raja kafir tapi ya menguasai seluruh dunia. Jadi semua dunia itu di bawahnya, walaupun ada raja juga tunduk. Sebagaimana zamannya Nabi Sulaiman, Raja Dzulqarnain. Ya memang adil. Tapi nanti ada raja satu lagi yang menguasai dunia, yaitu kata Nabi dari keturunanku, yaitu siapa? Imam Mahdi. Jadi ya Imam Mahdi masih, nah kita zamannya itu yang 4 udah lewat. Imam Mahdi juga tahu ngalamin enggak gitu. Itu raja dunia itu 5 nantinya. Yang 4 udah lewat, yang 1 belum terjadi. Yaitu min dzurriyyati. Ini dari turun Nabi, yaitu Imam Mahdi. Inilah Raja Dzulqarnain itu ya karena beliau itu yang menguasai dunia, terus yang jadi perdana menteri itu Nabi Khidir. Gitu tuh. Ya itu. Jadi istilahnya itu perdana menterinya ya wazirnya itu Nabi Khidir. Balang ceritanya pernah yang namanya Raja Dzulqarnain itu oleh Allah keinginannya diturutin semua oleh Allah. Pengen kemana-mana itu udah selalu dipermudah oleh Allah. Dan beliau itu anak tunggal bahkan
ibunya itu usianya waktu melahirkan itu udah tua, bener-bener tua. Ini punya anak udah tua ini dikasih anak. Itu Raja Dzulqarnain anak tunggal. Kenapa dikatakan Dzulqarnain? Ada yang mengatakan karena dia punya tanduk dua kecil. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan dia karena menguasai ujung kulon, ujung timur dan ujung barat. Juga dia menguasai ilmu dohir, ilmu batin. Juga ya secara teknologinya tentaranya itu udah sangat canggih sekali. Coba zaman dulu bisa ke arah timur, arah barat gitu seorang manusia. Dan sampai sekarang itu yang penemu yang di dalam Al-Qur'an itu ya masih belum ditemukan yang namanya kauman itu. Kauman manusia, jenisnya manusia yang di dalam Al-Qur'an seperti ini. Ya bisa majus, terus yang namanya nasik, mansuk. Itu semuanya pada si mimbani ini ada. Lah cerita Dzulqarnain itu di Al-Qur'an itu sehabis ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah, sehabis perpisahan itu minta wasiat supaya kita kesananya itu. Minta wasiat Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ruya anna Musa lama arada yufariqal Khidir. Suatu Nabi Musa mau berpisah dengan Nabi Khidir, qala au usini. Wahai Khidir, berilah saya wasiat. Terus qala la tatlub ilma lituhadditsa bih wa tub lita'mala bih. Ya udah wasiat saya, kata Nabi Khidir, kau carilah ilmu tapi bukan untuk cerita ilmu itu, tapi untuk diamalkan. Belajar ilmu tapi untuk diceritakan saja nggak pernah, jangan sampai itu. La tatlub al-ilma lituhadditsa bih. Jangan kamu sekali-kali mencari ilmu untuk supaya pintar dongeng. Pintar dongeng. Tapi ilmu itu lita'mala bih, supaya kamu amalkan. Itu wasiat terakhir Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Sebenarnya mah ya bukan wasiat itu, sebenarnya untuk kita-kitaan aslinya. Sebenarnya cuma iya. Terus wakila ada lagi cerita Inna Khidir lama arada ibn Musa kalau lalu minta wasiat. Apa wasiatnya? Kun basaman wala takun dohakan. Udah saya wasiat kamu banyaklah senyum, jangan banyak ketawa gitu. Kun basaman wala takun dohakan. Jadilah kamu itu orang yang banyak senyum, jangan banyak ketawa. Wada alla jajah, dan tinggalkan yang namanya juat-juat. Juat-juat itu memaksa, selalu memaksa, minta atau apa gitu. Wala tamsi fi ghairi hajat, jangan sekali-kali engkau melangkahkan kaki tanpa ada hajat yang dibenarkan oleh agama. Jangan sampai kita langkahkan kaki kita kalau ini tidak ada perintah agama. Wala ta'ib ala khotoin khotoyahum, pesannya lagi jangan sekali-kali engkau mencela orang-orang yang salah tentang kesalahannya. Jangan orang yang salah dicela gitu. Nah, tapi wabki ala khoti atik, tapi harus kamu menangisi kesalahan dirimu sendiri. Jangan kamu suka mencela kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain pinter pisan nyarinya itu. Tapi kalau sendiri mah waduh itu. Iya, ketutup semua. Apalagi menangisi orang, rasanya tidak ada salah aja dirimu. Kalau kesalahan orang lain itu jangan seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa ngamalin lah. Itu sebenarnya mau buat kita semua ini. Kalau Nabi Musa mah ya nggak seperti itu. Nah, terus akhirnya apa? Ditanya Nabi tentang kisah Raja Dzulqarnain. Akhirnya wasaluna an Dzulqarnain qul. Kata Allah, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Udah saya akan ceritakan kepada kalian tentang apa? Kisah Dzulqarnain khobaron. Inna makanna fil ard.
saya telah tetapkan, saya kuatkan fil ardi bumi ini. Kita sini servia, artinya dia bisa mampu mengelilingi dunia gitu, mengelilingi dunia. Menurut satu kisah begini, dia tuh mau keliling dunia, tanya saya tuh kalau keliling dunia itu buat apa gitu. Buat apa? Akhirnya semua menteri-menterinya dikumpulkan semua. Kira-kira itu ada manfaatnya nggak kita kalau keliling dunia itu? Nah, kata itu tergantung tujuannya kamu apa keliling dunia itu. Kalau tujuannya pengen plesir ya, pengen apa sih? Kalau zaman sekarang itu keliling dunia itu refreshing apa ya, itu yang nggak benar. Tapi kalau tujuannya istighfar tentang alam, bagaimana Allah tentang itu ya berjalan. Nah itu nilainya ibadah, akhirnya berjalan. Iya, mau ngelilingi dunia. Watena mingkuli syabab, pokoknya semua ada masalah, ada apa selalu dipermudah. Sampai tadi kan ila muradi, jalan untuk apa yang jadi tujuannya. Fatbah sabah, sampai beliau pernah itu menjelajah ujung kulon sampai puncak. Ujung kulon itu ujung barat. Hatta idza balagha maghrib syamsi mawdi'a ghurub wajadata ghurub fi ainin hamiyah. Akhirnya apa? Sampai titik nol lah. Ujung barat itu dia temukan udah tidak ada lagi kesananya tuh untuk keramaian itu. Dia temukan matahari itu terbenam fi ainin hamiyah, di laut yang berlumpur yang sangat panas. Laut berlumpur sangat panas, tenggelam di sana matahari. Data kamnya wa atin al aswadu ghurubiyya fil ain fi rayal ain wa illa fa ya adamu minad dunya wajada indaha